Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wajib wa salatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Buka ternyata jendela. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliaulah kita semua dapat hadir dalam pementasan drama Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan oleh kelas 11 F2. Yang kami hormati Bapak Redi Andriana, Sarjana Pendidikan, Ibu Dr. Randa Elin Herlina, dan Bapak Rizka Lian, Sarjana Pendidikan. Tak lupa kepada teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pementasan drama Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan. Namun, sebelum kami memulainya, kami meminta beberapa waktu untuk mempersiapkan drama Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan. Terima kasih. Sidang BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini membicarakan tentang dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang dikenal sebagai Pancasila. Adapun tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara, di antaranya Muhammad Jamil, Soekarno, Dr. Supomo. Pada tanggal 29 Mei 1945 ini akan diresmikan BPUPKI dan sekaligus pembukaan sidang untuk merumuskan dasar negara. Dengan ini, sidang saya buka. Pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Jamil mengemukakan rancangan dasar negara. Assalamualaikum, salam perjuangan. Waalaikumsalam, salam perjuangan. 5 dasar negara yang akan saya ajukan saat ini, di antaranya peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Peserta rapat berdiskusi terkait usulan tersebut. Baiklah, sidang kali ini dicukupkan sekian. Sidang kemudian ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 1945. Pada tanggal
tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo mengemukakan rancangan dasar negara. Assalamualaikum, salam perjuangan. Waalaikumsalam, salam perjuangan. 5 dasar negara yang akan saya ajukan pada saat ini yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Peserta rapat berdiskusi terkait usulan tersebut. Ya, baiklah, sidang kali ini dicukupkan. Sidang kemudian ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan rancangan dasar negara. Assalamualaikum, salam perjuangan. Waalaikumsalam, salam perjuangan. Yang akan saya ajukan sebagai 5 dasar negara yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Peserta rapat berdiskusi terkait usulan tersebut. Baiklah para hadirin, sidang akan ditunda menunggu hasil rekan kerja kita di Panitia 9. Dengan ini, sidang saya tutup. Sidang ditunda hingga bulan Juli 1945. Dalam masa reses tersebut dibentuk Panitia 9 yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Jamil, Ahmad Subarjo, Mr. Alexander Andreas Marami, Abdul Kahar Muzaffar, Wasid Hasan, Haji Agus Salim, dan Cokro Sujoso yang menghasilkan sebuah dokumen yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang akhirnya Piagam Jakarta dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia Merdeka dengan nama Pancasila. Pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 1945, terdengar kabar bahwa Jepang telah kalah dalam pertempuran Asia Pasifik. Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Melalui siaran radio, berita ini terdengar sampai ke telinga golongan muda yang saat itu terdengar oleh pemimpin para golongan muda, yaitu Sultan Syahrir. Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. Jepang telah menyerah. Aku harus memberitahukan hal ini kepada para pemuda. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut
sangat dirahasiakan oleh pemerintah Jepang. Bahkan semua stadion disegel oleh Jepang. Namun ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Pada sore harinya, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di gedung bakteriologi yang berada di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Singgi, Suhud, dan yang lainnya. Assalamualaikum, salam perjuangan. Waalaikumsalam, salam perjuangan. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang sangat menggembirakan bagi kita semua, yaitu menyerangnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, yang itu artinya terdapat kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu kabar yang menggembirakan, Bu, bagi kita semua. Tetapi yang saya bingungkan maksud tadi berbicara tentang kekosongan kekuasaan. Apa yang dimaksudkan? Yang saya maksud adalah menyerangnya Jepang terhadap sekutu, membuatnya tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, saya mengerti maksud Bu. Terima kasih, Bu, telah menjelaskan. Berarti ini kesempatan kita untuk lepas dari perunggu penjajahan. Lantas, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Begini saja. Bagaimana jika kita mengajukan kepada Bung Karno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju dengan usul Anda, Tuan. Karena inilah waktu yang tepat bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita saja proklamasikan merdeka, 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 merdeka. Tenang, tenang semuanya. Bagus. Kalau kalian sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Suparno dan kita bicarakan maksud keinginan kita semua. Kalau begitu, rapat dicukupkan. Baik, Bu. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Maaf, apakah belum terdengar? Kami ingin bertemu dengan. Ya, kampusnya ada di dalam. Memangnya ada apa yang ingin kamu? Begini, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengan kamu. Kalau begitu, mari silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, saya panggilkan dulu Pak. Silakan. Mas, Siapa, Bu, yang datang? itu para pemuda datang. Penting membicarakan. Soekarno datang bersama Fatmawati untuk menghampiri para pemuda. Silakan duduk. Saya pamit pulang dulu. Saya hari ini sedang berjalan. Silakan. Saya dengar dari istri saya. Ada yang ingin kalian bicarakan. Ada apa gerangan? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami ingin Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Lalu kenapa kalian ingin proklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang telah menyerang terhadap Indonesia.
Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita terus nekat memproklamasikan kemerdekaan? Apalagi militer Jepang yang masih ada di sini yang mampu menggagalkan rencana kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya, Bung. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita menyerahnya Jepang pada sekutu itu masih diragukan. Lebih baik kita mencari sumber yang lebih resmi. Jadi, usulan kami belum dapat diterima. Tapi saya yakin berita tersebut benar. Nanti saja kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI lainnya. Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan karena sudah terlalu malam. Sebelumnya kami meminta maaf. Mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Anda, Bu. Tak apa-apa, silahkan. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan raut wajah kesal. Pada malam harinya, para pemuda mengadakan rapat kembali, tepatnya pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana kalau apa yang kita bicarakan hari ini kita rundingkan kembali dengan Bung Karno dan Hatta? Pada akhirnya, mereka berangkat ke rumah Soekarno untuk merundingkan kembali mengenai proklamasi kemerdekaan. Namun, pada saat para pemuda mengadakan rapat, pada saat itu juga Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Sehingga pada saat golongan muda datang ke rumah Soekarno, saat itu Soekarno sedang bersama para tokoh nasionalis. Assalamualaikum. Apa tokoh tua juga ada di sini? Maaf, Bu. Lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Apa-apa, silakan. Terima kasih. Lalu apa yang kalian bicarakan? Begini, Bung sudah tahu kan bahwa kami menginginkan Indonesia agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Ya, saya tahu itu. Bahwa kalian memang menginginkan Indonesia merdeka segera. Saya juga menginginkan. Lalu, kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usul Anda tanpa mengadakan rapat tersebut dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Karena yang saya takutkan, nanti Jepang malah mengetahui rencana ini, Bung. Ya. Karena kan PPKI memang dibentuk oleh Jepang. Ya, saya tahu itu. Bahwa PPKI memang dibentuk oleh Jepang. Tapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan dalam rencana ini, Bung. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu kan? Ya. Saya tetap tidak setujui. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI terlebih dahulu. Tapi Bung, Agar nantinya saat pembacaan naskah proklamasi kita tidak memiliki banyak masalah. Tidak ada tapi-tapian. Saya tidak akan mengikuti keinginan kalian. Semakin alot perundingan, para pemuda dan Soekarno bersitegang. Keadaan semakin panas. Namun, tiba-tiba Muhammad Hatta datang ke rumah Soekarno.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Para pemuda dan tokoh dagang. Jadi loncat. Tak apa-apa. Saya senang sekali datang kemari. Ini kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memang apa keinginan para pemuda itu? Yang saya dengar kalau tidak salah mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan. Ya, itu yang mereka inginkan. Tapi saya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Bagaimana kalau kita memikirkan masalah yang kita lakukan? Kita menemukan satu protokol. Baiklah, saya setuju. Para pemuda keluar dari rumah Soekarno dan menunggu para tokoh tua berunding. Para pemuda menunggu di serambi belakang rumah Soekarno. Lalu apa yang kita lakukan? Silakan para pemuda dan mendesak agar segera memproklamasikan ini. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula, apabila berita tersebut benar, seharusnya kita dahulu yang mengetahuinya. Jadi kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda. Ya, karena yang saya takutkan nantinya akan terjadi pertumpahan darah, di mana militer Jepang yang masih siap siaga dan kuat di sini. Sudah, bagaimana? Saya tidak menyetujui keinginan para pemuda ini. Kita sampaikan. Sudah, ayo kita. Baiklah, kita ambil. Para tokoh nasionalisme beranjak keluar dan menemui para pemuda yang sejak tadi menunggu di serambi belakang. Bagaimana keputusan Anda, Bu? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak akan memproklamasikan sekarang ini. Kalau kalian tetap pada pendirian kalian, saya persilahkan Anda untuk mencari tokoh yang lain. Baiklah, kalau pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas, kami akan berusaha untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Akhirnya, para pemuda pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Pukul 12 malam waktu Indonesia Barat menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di daerah Cikini untuk menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usul kita. Apalagi mereka tidak percaya dengan berita ini. Begini saya mengusulkan agar Bung Karno dan Hatta kita asingkan saja keluar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju? Setuju. Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh nasionalis itu kemana? Kemana ya? Bagaimana kalau tugas ini kita serahkan saja kepada sini dan nanti, karena mereka berdua adalah anggota peta. Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Nastiklop yang dekat Karawang? Karena kawan yang terjamin. Benar, apa kalian semua menyetujuinya? Setuju. Bagus, kami setuju dan saya setuju. Latif, Hendraningrat, dan Singgi kemudian pergi ke rumah Soekarno untuk melakukan rencana tersebut, yaitu rencana mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok yang berada di daerah Karawang, dengan maksud agar Soekarno terhindar dari pengaruh Jepang yang saat itu masih berada di Jakarta.
Waalaikumsalam. Ada apa yang malam-malam seperti ini bertamu kemari? Maaf Bu, kami tidak bermaksud untuk mengambil waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal penting yang kami harus bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi, kami minta maaf. Wah, tidak apa-apa. Kalau begitu, mari silakan masuk. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Ibu, tolong tamunya ditawari minum terlebih dahulu. Suri mana kayak gitu? Siranti. Saya dengar ada hal penting yang ingin kalian bicarakan dengan saya. Memangnya hal penting apa? Apakah berkaitan dengan siang tadi? Sebelumnya, kami minta maaf lagi dalam bulan subuh. Memang kami kemarin memang berkaitan, memang ada kaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Bu, kami diutus kemari untuk membawa Bung Karno dan Hatta keluar kota. Kemana? Ke Karawang, Kenapa kami harus pergi keluar kota? agar terhindar dari pengaruh Jepang. Tapi kalau kami tidak mau, Sekarang Tuan, ini bukan saatnya untuk kita berdebat. apakah ini semua penting? Sangat penting. Baiklah, kalau begitu kami akan ikut. Tapi saya akan izin terlebih dahulu kepada pesawat. Kita kami tengok. Bu, Kang Mas pamit dulu. Kang Mas akan pergi dengan para pemuda itu ke Karawang. Apakah saya dan anak kita betul-betul ikut? Saya merasa akhir-akhir ini rasa saya karena tidak enak. Ya sudah, ayo cepat. Maaf Bu, apa sudah selesai bicaranya? Baiknya kita berangkat agar lebih cepat. Baiklah, kita berangkat sekarang. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok yang berada di daerah Karawang. Pada saat itu, mereka tiba di Rengas Dengklok pada saat waktu subuh. Di sana, para pemuda sudah berkumpul di sebuah rumah untuk menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh para pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Bung, tunggu apa lagi? Inilah saatnya untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya Bung, Bung harus setuju dengan usul kami ini. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan ini sekarang. Kalau tidak, akan kubunuh kau. Apakah kau mau seperti ini? Apaan kalian ini? Tidak apa-apa. Kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan ini. Tapi Bung Karno menolak. Ya, saya tahu itu. Tapi caranya bukan seperti ini kan? Lagi pula, kalau Bung Karno menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat itu, ia mempunyai alasan tersendiri. Lalu dengan cara bagaimana lagi? Sedangkan keputusan ada di kedua tangan pemimpin tersebut. Bagaimana kalau selesai dengan kepala dan Akhirnya, Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun, di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasional itu dibawa kembali ke Jakarta. sekarang yang harus kita lakukan. Sudahlah, Zero. Sebaiknya kalian jangan menahan Soekarno dan Hatta. Memangnya kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak arif apabila kalian menahan kedua tokoh nasionalis. Tidak arif bagaimana? Kami sudah berusaha meyakinkan kedua tokoh itu. Namun tetap saja mereka menolak.
kalian bicara baik-baik, keinginan kalian pasti akan dipenuhi. Saya akan membantu kalian untuk meyakinkan Soekarno dan Hatta. Apakah yang dibicarakan itu dapat dipegang? Yang kami inginkan adalah kemerdekaan Indonesia besok harus dilaksanakan. Percayalah, saya akan meyakinkan Soekarno dan Hatta agar menyetujui usul kalian itu. Ya sudah, sebaiknya sekarang kita berangkat ke Karawang untuk menjemput kedua tokoh itu. Baiklah, ayo kita berangkat. Ayo. Akhirnya, mereka pun berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Setibanya di sana, Ahmad Subarjo meminta kepada para golongan muda agar kedua orang tersebut dikembalikan ke Jakarta dengan janji bahwa besok akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Itu tidak mungkin. Sekarang sudah sekitar jam 8 malam. Kami masih harus kembali ke Jakarta untuk mengundang para anggota PPKI untuk rapat kilang. Itu membutuhkan banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalam suntuk untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau besok jam 6 pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai jam 6 pagi. Tapi sekitar tengah hari besok pasti sudah beres. Bagaimana kalau tidak? Baik, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 jam 12 siang belum terjadi proklamasi, jaminannya saya yang akan menjadi. Saya akan menjadi. Jaga hati saya. Mendengar jaminan dari Ahmad Subarjo tersebut, akhirnya para pemuda mengizinkan Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, Fatmawati dan Guntur pulang kembali ke rumahnya. Sedangkan Soekarno, Hatta, Subarjo, dan para golongan muda berdiskusi mengenai tempat mereka untuk mengadakan rapat kilang. Bagaimana kalau sekarang kita melaksanakan Meda? Dia adalah teman karib saya. Dia juga orang yang mendukung terhadap kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah juga, dia merupakan salah satu perwira tinggi Angkatan Darat. Jadi pasti keamanannya terjamin. Saya setuju, karena yang dikatakan sudah beli, keamanannya terjamin. Ya sudah, kalau begitu kita berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Selesailah perundingan tersebut. Akhirnya mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana proklamasi kemerdekaan. Akhirnya mereka pun berangkat ke rumah Laksamana Maeda untuk membicarakan hal tersebut. Selamat malam, Tuan. Apakah kami bisa bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Baik, silakan masuk. Tuan ada di dalam. Selamat malam, Tuan. Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu. Kami mendengar berita tersebut dari salah satu para pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut dari salah satu radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan, karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Tapi Tuan, yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat hanyalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Begitu.
Kalau Laksamana mengizinkan, apa boleh kami meminjam rumah adat? Boleh. Memang untuk apa? Kami telah sepakat. Apabila berdoa itu, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu menjadi kesatuan keberadaan. Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang akan kita siapkan? Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ayo, sekarang kita buat bersama saja di ruang makan. Kita tidak boleh membawa cucu makan. Tapi bagaimana dengan pemuda itu? Rasanya terlalu banyak orang. Apabila kita mengerjakan naskah ini secara bersama-sama, bagaimana kalau Bung Hatta, Ahmad Subarjo, serta saya yang mengerjakannya secara bersama? Benar, sebaiknya yang mereka yang tunjuk ruang makan. Akhirnya, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan juga Soekarno pergi ke ruang makan yang diantarkan oleh Laksamana Maido. Silakan. Terima kasih Tuan. Kalau begitu, saya pamit dulu. Biarkan saya yang mencatat. Untuk kalimat pembukaan, apakah Bung berdua ada usul? Biarkan saya. Bagaimana Bung? Ya, bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus. Karena hari ini mengacu pada kemerdekaan. Baiklah. Ini kan bagian pembukaan. Lalu bagaimana dengan isinya? Saya akan berpikir hal-hal yang mengenai pernikahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang singkat. Baiklah, naskah sudah selesai. Saya beri nama naskah ini proklamasi. Bagaimana kalau sekarang kita hampiri para pemuda bergerak di belakang? Apakah mereka menyetujui isi naskah ini? Baiklah, kalau begitu kita hampiri para pemuda ini. Mereka pun setelah merumuskan naskah proklamasi, akhirnya mereka menghampiri para pemuda yang saat itu berada di serambi belakang. Bagaimana naskah? Sudah selesai? Sudah selesai, biar saya bacakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia, dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Apakah ada yang ingin menambahkan? Bung, sepertinya harus ada beberapa hal yang diperbaiki. Baiklah, kalau begitu kita perbaiki sekali lagi. Itu lebih baik. Akhirnya, mereka pun merundingkan kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Setelah mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu, mereka pun, yaitu tokoh nasionalis Soekarno, menyuruh Sayun kembali mengetik naskah proklamasi.
segala perubahan-perubahannya? Saya bisa, Bung. Ya sudah, tolong ketik itu dengan cepat. Baiklah. Saya tidak mengerti naskah proklamasi itu. Setelah saya tinggali mengerti naskah proklamasi itu, akhirnya naskah itu diberikan pada Soekarno untuk diperbanyak dan disebarluaskan. Ini Bung, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini? Ya sudah, sekarang naskahnya sudah selesai. Sekarang yang perlu kita pikirkan, bagaimana kalau yang menandatangani naskah ini adalah kita semua yang hadir di sini. Saya tidak setuju. Bagaimana kalau Anda dan Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia? Itu bagus. Agar mengacu pada fakta. Sekarang naskahnya sudah selesai. Selanjutnya yang kita pikirkan, di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat untuk Anda membacakan naskah tersebut. Silakan Anda. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena apabila kita membacakan naskah ini di lapang ganda, itu akan terjadi bentrokan dengan tentara Jepang. Benar, saya tidak berpikir sampai di sini. Bagaimana kalau kita membacakan naskah proklamasi ini di depan rumah saya? Itu bagus. Jadi dengan ini Jepang juga akan menambah kemerdekaan. Baiklah. Dini harinya, menjelang tanggal 17 Agustus 1945, mereka semua pulang ke rumahnya masing-masing. Tetapi para pemuda tidak pulang ke rumah. Mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat, mereka mempersiapkan pamflet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya, para pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Para pemuda telah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan dan mengucapkan informasi. Tunggulah sebentar, Hatta belum datang. Saya akan menunggu Hatta terlebih dahulu. Tapi jangan terlalu lama, karena kami sudah tidak sabar untuk menunggu. Baiklah. Pak Bung, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Haruslah, karena itu merupakan simbol dari kita bahwa kita telah merdeka. Apakah bendera yang sudah mengurus, Bung? Belum, biarkan saya yang mengurusnya. Saya akan menyuruh Fatmawati mengerjakannya sekarang juga. Ya sudah, dan saya mencari tiang bambu dan suara. Saya permisi dulu. Baiklah. Wikana, tolong panggilkan Fatmawati ke sini. Bu, tolong jadikan bendera merah putih. Bukankah ibu memiliki kain merah putih? Fatmawati pun mencari kain merah putih itu. Setelah selesai mencarinya, Fatmawati menjahitnya dengan tangan.
Di-sharein sih. Ketika Fatmawati menjahit kain merah putih itu, tidak lama kemudian Muhammad Hatta datang ke rumah Soekarno. Tepatnya pukul 9 pagi lebih 45 menit. Maaf, terlalu lama menunggu saya. Tak apa-apa. Lagian, persiapannya juga belum selesai. Memangnya persiapan apa? Persiapan untuk pengibaran bendera merah putih. Fatmawati sedang menjahitkannya. Sebentar lagi juga beres. Segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia telah selesai. Bendera sudah dijahit. Begitu pula dengan tiang bambu. Suhud sudah mencarinya. Kemudian Latif menjemput kedua tokoh nasionalis itu di kamar Soekarno. Bisakah proklamasi ini segera dimulai? Ya sudah, kita berangkat ke halaman depan. Akhirnya, segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia telah selesai. Bendera merah putih sudah dijahit. Begitu pula dengan tiang bambu. Suhud sudah mencarinya. Saat Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari rumahnya dan naik ke panggung, mereka disambut dengan antusiasme yang penuh oleh para pemuda. Tak lama kemudian, Soekarno membacakan pidatonya yang kemudian dilanjut dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini, kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap bangsa, jiwa dan raganya, dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tangguh di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini, semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Kemudian, Soekarno melanjutkan pembacaan teks proklamasi itu didampingi oleh Muhammad Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia telah merdeka. Sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan Indonesia, Latif, Suhud, serta Timurki yang membawa bendera yang telah dijahit oleh Fatmawati dan kemudian diserahkan kepada Latif dan Suhud, akhirnya mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Dengan ditandai pembacaan
naskah proklamasi, dan pengibaran sangsaka merah putih. Maka sejak itu bangsa kita, bangsa Indonesia, lepas dari belenggu penjajahan. Namun yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Drama detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia telah selesai. Kami harap teman-teman yang sudah keluar dari ruangan ini, kami sangat berharap untuk memberikan kesan positif terhadap kelas 11 Ekun. Tidak meninggalkan sampah ya. Ini dibuang kemana wae. Dari itu. Jangan minta sampah. Harus meninggalkan kesan positif.